Berapa banyak terjadi keajaiban-keajaiban, orang tidak dijatuhkan semangatnya. Ini dia sudah rumah sakit, langsung ditanya, gimana? Kelihatannya ya nggak sampai hari Jumat udah gol ini. Down, jatuh, hilang harapan. Orang masih bisa hidup 3 bulan kalau tidak ada beras. Orang masih bisa hidup 3 hari kalau tidak ada air. Tapi orang hanya bisa hidup 3 detik kalau tidak ada harapan. Bisa untuk bahan update status. Kehilangan harapan ini akan dibangkitkan harapan-harapan. Pak dokter, tolong saya Pak dokter. Saya baru dari rumah sakit sana. Kata dokter spesialis di sana, umur saya tinggal seminggu lagi. Apa kata dokter alumni dari Universitas Ummul Qura, Fakultas Kedokteran, dokter spesialis? Apa dia bilang? Seminggu lagi. Tenang, kamu masih panjang umur. Dia belum sampai seminggu, sudah mati duluan. Bangkit semangatnya. Ini penting. Dulu anak-anak kalau ditanya, nanti kalau udah besar mau jadi apa? Polisi. Kalau udah besar mau jadi apa? Dokter. Dulu kalau ditanya begitu, saya orangnya suka penasaran. Kenapa anak-anak ini mau jadi dokter? Sekarang baru saya tahu setelah diundang oleh Ikatan Dokter Indonesia. Ternyata dokter itu luar biasa. Beda sama tukang. Tukang itu martilnya besar, palunya godam besi, gagang palu martilnya itu rotan, dipukul dari pagi sampai sore, keringat menetes, gaji 100.000 sehari. Dokter martilnya kecil aja, gagangnya sebesar lidi tusuk gigi, dia pukul lutut kiri 5 juta, lutut kanan 5 juta, ongkos pasang 5 juta, 15. Saya mau lanjutkan ini, cuman saya khawatir nanti semua adik-adik takutnya mau masuk fakultas kedokteran semua. Lalu siapa yang di Usuluddin? Siapa yang di Tarbiyah? Siapa yang di Syariah? Nah, oleh sebab itu kita bagi-bagi. Nanti yang kebetulan punya bakat jadi dokter, masukkan. Itu kelihatan. Dari sekarang maunya pakaiannya putih aja. Itu dokter. Atau kemana-mana bawa jarum suntik aja. Nah, itu dokter. Ada kemungkinan jadi dokter. Kalau nggak lulus, pecandu narkoba. Na'udzubillah. Ini anak-anak, adik-adik kita mesti diberikan motivasi luar biasa. Karena kalau tidak, banyak orang sekarang kalau sudah hijrah, sudah ngaji, bawaannya mau mati. Nanti tamat SMA mau kuliah kemana? Dunia ini tidak perlu kita rebut. Dunia ini hanya penghalang kita dari surga. Kalau ada orang begini, jangan marah, masukkan ke karung, campakkan ke sungai. Buat semak dunia aja. Nabi bercita-cita luar biasa ketika perang Khandaq. Khandaq itu artinya parit, diambil pacul, dipukulkan kena batu, memancarkan cahaya. Apa yang kau lihat ya Rasulullah? Cahaya pertama, aku lihat kalian menguasai Yaman. Cahaya kedua, aku lihat kalian menguasai Syam. Cahaya ketiga, aku lihat kalian menguasai Rom. Yaman sudah dikuasai, Syam sudah dikuasai. Yaman satu negara, naik ke atas Saudi Arabia, Syam 4 negara, Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina. Rom, ada yang mengatakan Rom sudah dikuasai. Maksud mereka adalah Turki. Rom bukan Turki. Rom yang dimaksud adalah Rom Eropa. Siapa yang akan berdakwah ke Eropa? Alumni-alumni dari Fakultas Sastra Inggris, Prancis, Universitas Ummul Qura Al-Islam. Mesti begitu cara pikirnya. Tidak cukup puas hanya sekedar doroba doroba dorobu dorobat dorobat tadrobna dorob tadrob tuma dorob tum dorob ti dorob tuma dorob tun dorob tu dorob. Nah, saya mau dikasih tahu supaya jangan mundur jatuh. Soalnya kalau jatuh sakitnya nggak seberapa, malunya. Kenapa Ustadz nggak di depan aja? Saya kalau di depan merasa bersalah membelakangi kiai.
Dan saya merasa diperhatikan dari belakang. Lebih baik saya di sini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya dari tadi itu yang saya menungkan, nanti aku berdiri di mana? Mau berdiri di mana? Nanti disangka gatal mau dekat perempuan. Mau berdiri di sini membelakangi kiai. Maka yang tepat, paling tempat adalah khairul umuri awsatuha. Di pertengahan. Sekarang ceramah Abdul Somad cuman sampai ke Brunei Darussalam, ke Singapura yang orang Melayu, ke Thailand Selatan Patani yang bisa bahasa Melayu, ke Malaysia, Indonesia. Hanya itu saja. Tapi kalau adik-adikku nanti alumni dari Fakultas Sastra Bahasa Inggris, Sastra Bahasa Jerman, Sastra Bahasa Prancis, tugas pertama dari Abdul Somad adalah terjemahkan ceramah-ceramah Abdul Somad 5 menit dalam bahasa asing. Setuju? Dari bunyinya enggak setuju. Supaya semesta alam mendapatkan rahmatnya. Walaupun saat itu saya sudah mati, meninggal dunia, adik-adik saya dari Ummul Qura menerjemahkan ceramah, ditonton oleh orang Eropa. Kira-kira saya dapat pahalanya apa enggak? Dapat. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada kau memiliki seekor onta yang merah. Onta yang merah itu mobil paling mahal, kendaraan termahal zaman Nabi. Kalau sekarang mungkin mobil, nggak boleh sebut merek, nanti jadi iklan gratis. Mobil mahal itu sekarang pintunya cuma 2, harganya 5 miliar. Kabarnya 2022 ini keluar mobil baru nggak pakai pintu lagi. Begitu datang lompat langsung atas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini cita-cita ke depan. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi kakimu tetap menginjak bumi. Ini penting. Cita-citamu setinggi langit. Ingin jadi alumni Fakultas Kedokteran, ingin jadi Fakultas Sastra Inggris, Prancis, Belanda supaya bisa berdakwah ke Eropa, tapi kakimu tetap menginjak bumi. Mesti nginjak ke bumi, berakar ke bawah, berpucuk ke atas. Datang angin kencang, kau tidak akan bergeser. Begitu. Sekarang kita temukan banyak orang mengaku berilmu, ke bawah tidak berakar, ke atas tidak berpucuk. Kemana angin deras, ke sana dia pergi. Siapa namanya? Enceng Gondok. Datang banjir, ke sana. Nggak punya pendirian. Paham? Pura-pura paham. Akidahnya mesti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Suara Formula One. Silakan jadi pengacara SHMH dokter dari Leiden, Belanda. Silakan jadi dokter spesialis otak. Silakan jadi dokter, jadi doktor. Silakan jadi apapun adik-adikku sekalian. Tapi akidah yang paling utama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah disusun oleh mazhab Asy'ari 20 sifat untuk membantah semua sampai hari kiamat nanti. Apapun aliran yang akan datang merusak Islam tereliminasi dengan sifat 20: wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Ada orang dari Jerman namanya Nietzsche, tulisannya NITCJTCEE. Salah nggak apa-apa. Nietzsche mengatakan Tuhan pernah ada, tapi sekarang sudah mati. Dan banyak orang yang terinspirasi dengan pemikiran Nietzsche. Karena ketika itu mereka mengalami krisis, tidak percaya kepada tokoh agama. Mereka menganggap tokoh agama penipu, pembohong. Maka muncullah gerakan yang disebut dengan sekularisme, memisahkan agama dari negara. Puncaknya adalah memisahkan agama dari kehidupan.
Agama hanya hubungan personal dengan Tuhan. Agama tidak boleh mengatur negara. Agama tidak boleh mengatur kehidupan. Agama tidak boleh mengatur apapun. Ini privasi saya. Tuhan dikerangkeng dan akhirnya mati. Kata Nietzsche, Tuhan pernah ada, tapi sekarang Tuhan sudah mati. Kalau matang akidah Asy'arinya, dengan satu sifat saja terbantah keyakinan Nietzsche. Di antara sifat 20, sifat manakah yang bisa membantah Nietzsche? Keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Bukan sekedar lantunan selepas azan menunggu iqamat, bukan sekedar lagu menantikan azan subuh. Di situ ada terkandung bantahan terhadap siapapun yang merusak akidah, baik dari dalam maupun dari luar. Tuhan pernah ada, tapi Tuhan sudah mati, dibantah dengan satu sifat, yaitu sifat baqa. Karena makna baqa adalah kekal, tidak pernah binasa. Maka semua yang binasa berarti bukan Tuhan. Yang binasa berarti hantu.